Yes dong, Ben. Ya, saya yakin. Iya dong, ya kan sih. Tuh kan ya, yes, oke. Ini Gila. Selena lepas. Mau dipakai nggak, Marvin? Karena kemungkinan besar Pakito first pick. Bisa jadi. Cuma 5%-nya bisa ke Selena kalau mau main cepet. Cuman Pakito serem. Itu dia Pakito dulu. Iya, agak sayang gak sih? Kayak Tapi Pakito Selena, informasi ada. Gak usah ya SS, ada informasi. Ada Abyssal Trap. entah kenapa ya. Gue melihat Selena tuh ya terlalu Ringkih ya? Iya, I mean benar-benar lo harus yang jago, benar-benar jago banget gitu loh. Oke. Yang di early-nya benar-benar kayak kornet banget gitu kalau main Selena. Tapi kalau misalkan tidak memanfaatkan early dengan baik tuh kayak agak terlalu beresiko lah. Ntar gue ajarin lo main Selena, oke? Oke, Begitu ya? siap. Oke, dimana di sisi lain Manjul. Batil dan Uranus masih menjadi pilihan kali ini. Yang Ini bahkan Ini kok goyang-goyang ya? enggak ada yang goyang-goyang. Enggak, itu cuma suges doang. Oke. Karena di sini bisa kita bilang Uranus dan satu lagi akankah Lunox keluar? Kira gara-gara di ini. Lunox untuk Lunox Uranus. keluar. Untuk Uranus Lunox. bukan hanya untuk Uranus tapi mungkin bisa saja untuk mengatasi hero-hero yang sangat menyulitkan di garis depan. Oke. Seharusnya kalau mau Lunox keluar ya sekarang sih. Iya. Kalau mau Aku dikeluarin setuju. ya. Kita tunggulah dari orang eSport karena memang untuk draftnya ini tergantung. Lunox sama Sangat-sangat Parsia? tergantung. Parsia gue suka. Tapi tanpa tahan dulu. Oh, Parsia ternyata. Parsia Ruby. Waduh. Wah, kita udah Ini kombonya RRQ tadi ya. kita udah melihat kan. Iya, benar. Combo seperti ini tadi. Apa bro? Bunyi gitu. Ditarik di knock up. Mulai. Ada S-track. Ini gue juga pengen minta maaf sama oleh-oleh gue banyak ke DM. Ya. Kenapa? Susah gue tuh kalau sebelah Ranger Mas tuh mau serius tuh lihat mukanya aja pengen ketawa, apalagi dia kalau pakai kacamata bobohonya, kacamata itu sosok diturunin. Buat apa tujuannya? Biar kayak Bobo. Kalau di atas mah udah kayak Om Awa. Waduh. Oke, tapi bener sih lo mirip boboho Pick 3 kali ini. dengan kegendutan lo sekarang kan? Gak apa-apa, aku kan masih masa pertumbuhan. Oke, serius kembali. Oke, Silakan. pick ketiga kali ini Opung Wawa jatuh kepada Ting. Sebentar. Kalau apa tuh? Your Lancelot team lagi. is banning. Oke. Gue kira mau Nathan sih tadi. Gue Nathan kira mungkin mau di Nathan. Onyx bisa jadinya loh malah. Iya, karena Nathan bisa dapetin Ruby, Pakito juga. Cuman ya mungkin dengan satu buah concern juga. Tapi gokil ya. Gimana? Si RRQ Albert. Mereka tahu lawannya itu Pakito sama Ruby. Tapi Udah. pede, men. Iya. PDA apa Lancelot aja. Yang dimana menurut gue R7 harus di-ganking habis-habisan sekarang. Nathan kalau mau Ben. Yakin mau ngelepas Nathan karena Nathan bisa nembusin armor dari Uranus? Nathannya di gold lane Your berarti. team Atau is mid ya, banning. Drian ya. Drian bisa untuk Nathan. Cuman ya Nathan bisa di sing sama Lancelot. Ini menurut gue midnya Atau ini Onyx udah jelas nggak sih Parsia? Masih belum tentu dan midnya Parsia sih kalau mid ya. terkadang suka cewek pakai Pasha. Cewek Cuma- Parsia. Tapi cewek Iya. bisa Pakito loh. Nathan bisa di jungle. Iya, Kayaknya gue lebih nggak tahu ya, gue lebih enak Parsia itu di tangan Drian. iya, oke. Karena untuk kontrol laning segala macam rotasinya cepat juga untuk di mid lane. Tapi bisa juga Nathan jungler untuk kali ini. Iya, Nathan jungle kan kita lihat tadi. Iya. Di game berapa ya? Eh, Catatannya mana? 2 sih. masuk lagi. Ya di game kedua tadi. Oke, band selanjutnya sudah terlihat Selena It's time to go to the average dan Your bahkan team Lilia is dulu. banning. Iya, Oke, yang clear minion cepat dihabisin sekarang. iya untuk mid lane nih dari RRQ juga masih belum pick Atau satu lagi sebenarnya bagus. apa tuh? Udora. Eudora. Tapi untuk roamer, kalau di sini di Onyx, kalau di RQC oke lah dia jadi mid lane. Jadi mid lane. Tapi nggak juga sih, bisa di dodge. Kalau tadi kan berhasil permainan dari anak Esports dengan Eudora Roam. Udora ya. Yes. Yang benar-benar bakal hilangin apalagi model-modelan macam kayak Assassin seperti Lancelot ini. Satu kali combo melehoy. Iya. Tapi harus pas juga, harus presisi kan. Harus. Cross kalau udah dipakai yes oke lah. Kalau belum Your susah. Johan. team is banning. Romernya lagi ditiadakan sekarang. Deden from Bogor. Kenapa tuh? Hero apa yang cocok untuk Clay di mid lane? Kayak gini, lawannya. Kata gue kepikirannya Kagura. Your team Cyclops is atau ya picking. Kagura, tapi Kagura. menurut apa Kagura?
Kalau misalnya Cyclops, Kagura oke banget sih sebenarnya kalau menurut Om Wawa akan seperti itu. Gua Kagura. Tapi dengan high ground defensive mechanism, Kagura, Lui. Enggak sih, gue skip. Tapi ya nggak tahu ya, kan gue bukan Acil. Gue kan Korcil. Your Cangga. team is picking. Oke. Ini Canggal mana dulu nih? sumpah ini draftnya mirip-mirip kayak tuker-tukeran ya di antara kedua Bisa tim ya. sin loh. Kang Asin bisa loh, masalahnya Iya. ini problemnya. New era net. Welcome to new era. Iya, new era net. Oh, Enggak, gue yakin ini Clay. Oke, Oke, ya. siap. Sin pasti ada hero lain. Nathan, Oke. Nathan Jungler. Ini Sin lagi WhatsAppan sama gue soalnya. Oke, Bang Nathan. Cornet, gue mau pakai hero ini katanya. Oke, tapi kalau Nathan nih Cangka ditembak kali melehoi sih. Benar bahaya banget, benar bahaya banget. Tapi balik lagi, apakah kita lihat rom terhadap Ruby atau ada healer roamer dari seorang Keyboy? Karena Keyboy bermain dengan roamer healer tuh cukup luar biasa, menegangkan ya Bung Wawa ya. Oh. Sebentar. Wow. Your team is picking. Brody, Udah lama gue nggak ngeliat Khalid. DJ andalan dari Ranger, DJ Mas. Khalid on the floor. DJ andalan. Welcome to Bener, party this night. DJ Khalid on the floor Bung Wawa. Tiap kali ngeliat playoff dari MPL itu banyak hero-hero baru yang muncul nongol. Season kemarin siapa ya? Glue. Ya kan ada. Iya. Glue season kemarin. Ini ada Khalid muncul lagi. Lama Khalid. dah kelihat. Quicksand Guard lah nanti ada. No ban. Oh Ben. No ban. 3 kali pick. 3 kali selama regular season. Oh. Dan 1 kali kemenangan. Oke, jadi Khalidnya pasti pengen head to head ya dengan Uranus dan Oke. Clean lastnya. Clay, net. Nah, udah gue bilang kan. Clean berarti. Untuk Abang Sin, Abang Nando. Cukup gak ya damage? Oke, oh Pakitonya Oh, iya. jungler. Ceweknya. Eh, Are you kidding me, bro? Ya, kita lihat ya. Nih ya. Ya. Putri bilang kan, kalau ya tiap orang punya opini masing-masing. Betul. Tiap orang punya selera masing-masing. Selera Oke. masing-masing. Kalau Cornet sih lebih selera kalau Parsianya itu di tangan Rian. Oke. Kali ini juga masih menjadi match point. Waduh, Bert, liatin siapa Bert? waduh. Oke. Udah pada lelah semua, sudah malam. Kenapa gue ikutan latah waduh ya, mau nih. Iya, Kak. Wah, sih cuma gimmick doang di sini. Ya sama gue juga mungkin. Oke, guys, saya cuma buat menghibur kalian, Iya. mengentertaining, dan ini dia The Royal Derby. Waduh. Masih match point Yes, waduh. untuk ODK Esports. Dan masih dipandu dengan waduh emas. Warna teman. Oh, cewek dengan Parsianya kali ini akan berada di sisi gold lane. Sebentar. Oh iya. Silahkan viewers jawab di kolom komentar. Ini bakal 4-2 atau 3 sama. Alright, kali ini jangan lupa kalau kata Bude Mongstad lagi mabar, terus lapar dan nobar, langsung aja pakai kode promo playoff MPL ID Gila ya. Bude Monster gak pernah absen tuh buat muncul terus di tiap opening game ya. Karena Bude Mongstad setiap hari lapar. Gokil. Oke, langsung saja kita lihat di sini ada babysit dari seorang Keyboy. Pasti akan menjadi pilihan. Flicker telah digunakan, tapi PYN is coming. Flame shot, bahkan dipaksakan. Masih mau lebih, tapi di depan sana Sin memilih untuk mundur. Wah, itu agak sedikit rugi Execute wave minion ya. Dia nggak dapetin level 2. Ditahan tuh kan. Mau recall apa enggak nih? Recall. Recall, oke recall. Mungkin akan kehilangan satu minion. Dan 2 sih kayaknya di wave pertama tadi. Karena dia nggak langsung level 2. Dan Vinnya lebih ngejaga aja, nggak mau ngecicil dan mungkin dapetin, itu dia. Dapetin gold sama XP-nya. Dan dapetin juga untuk ke arah top lane karena Keyboy. Albertnya juga sudah mulai datang. Bertemu dengan Keyboy dan langsung maju. Puncture pertamanya connect. Langsung Phantom Execution. Tonros dan belum berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill ya terhadap seorang Keyboy. Karena mereka juga di arah top lane-nya belum mengeluarkan 1 spell sama sekali. Dari Flicker yang masih aman. Dan di arah bawahnya R7 masih bisa untuk bertahan. Tidak, ternyata Suns berhasil mendapatkan 1 poin killnya first blood di arah bottom lane. Mereka memecahkan masalah dengan old school style kali ini. Apa tuh? DJ Khalid on the floor. Kembali lagi DJ hadir di Land of Dawn di Party Iya. Night kali ini. Karena bisa kita bilang memang dari dulu ketika Uranus lagi menjadi salah satu trending topik di Land of Dawn, Uranus ini selalu tercounter dengan damage first yang diberikan oleh seorang ADJ Khalid. Benar. Dan terputus saja tadi ya dengan 2 geng yang dilakukan.
dengan damage yang cukup burst, dan bahkan di sini mau dikontes atau tidak kayaknya agak sedikit sulit karena dari seorang Albert nih lebih mengamankan purple buff dan bahkan langsung direlkan untuk turtle dia. Dan Bang Vin, Vinnya meninggo ya? Ya, execute. Secute, benar. Sin, gocek-gocek, jiggle-jiggle. Dan ada Clay juga yang dapetin satu purple buff. Cewek nggak mau jadi burung bro. Serius, oke jadi burung sekarang dan masih bisa untuk cabut, dan bahkan Rian nih flicker dan langsung saja Tonepar Memory berhasil mengamankan point killnya terhadap seorang Clay. Point kill plus flicker, beli satu gratis bonus spell kali ini. Bahkan dari top lane sana Keyboy mengganggu pergerakan dari seorang PYN. Bisa kita bilang Albert kali ini tidak bisa sembarangan main masuk ke arah belakang. Benar. Karena Keyboy yang berada di depan sana bisa saja membekuk pergerakan dari seorang Albert. Pancer telah digunakan. Yes. Memilih untuk satu gold buff terlebih dahulu. Kelomang yang mahal, bahkan cewek harus mundur. Lihat, tapi lihat di sana canggenya dikati begitu saja. Meteor serta dikeluarkan. Sembur membuat Sans harus mundur. Albert bertatapan langsung. Ini seperti para pasangan yang LDR. Dari jauh melihat, tapi ternyata tak bisa bertemu dan tak bisa menggapai tangan kali ini, Bung Kornet. Yes, yang satu pakai sarung tinju, yang satu lagi pakai pedang, tapi tampaknya Albert lebih menjaga dirinya, tidak mau terlalu dekat dengan seorang Sans dan mencoba untuk memanggil teman-teman nih. Ada Finn, ada Sin juga, belum adanya ultimate yang dikeluarkan oleh seorang Keyboy. I'm offended. Masih ditahan, 30 detik lagi untuk Turtle akan muncul, dan bahkan kita lihat dari seorang Deden from Bogor lebih menggunakan Metro Shower untuk membersihkan minionnya. Tidak lagi menjadi pencuri buff untuk anak-anak Onyx Esports. Oke, kali ini bahkan Bang Sin di arah top lane sana ngepok sedikit demi sedikit damage yang telah diberikan dengan quick draw. Tapi sayang sekali, cewek kali ini bisa dibilang lebih untung. Cewek dengan burst damage early magicalnya yang benar menguntungkan di laning phase-nya, bahkan dari seorang R7 gak bisa barbar seperti game sebelumnya, Bung Kornet. Benar, sudah mengamankan di rumput yang cukup berbeda dari seorang Albertnya, dan bahkan pergerakan dari seorang Clean-nya langsung ke arah tengah dan mencoba untuk dapetin farmingan tambahan. Tapi kita lihat di sini langsung dibuka bisa saja Sansnya. Lihat burst banget damage-nya dari seorang sana Keyboy yang diam-diam saja langsung offended, tapi belum berhasil untuk mendapatkan R7-nya dan masih bisa untuk cabut lagi ke arah belakang Albert. Apakah kamu akan mengontes untuk Turtle-nya? Dan tampaknya di sini Turtle yang kedua lagi-lagi diamankan oleh anak-anak Landak Esports. Semburan peringatan dari seorang Clay membuat seorang Bus tidak jadi datang ke arah sana. Bahkan kita bisa lihat juga udah ada War X dari seorang Albert di arah bottom lane. Lihat bakal coba dipaksa. Bang Sin memilih untuk mundur dari seorang DJ Khalid Bus. Clay is coming. Ada PN, informasi telah diberikan, dan bahkan kita melihat 4 player akan melawan 3 player dari tim Onyx Esports. Ini akan menjadi keuntungan siapa yang mendapatkan keunggulan, bahkan Sans hampir saja Sans dapetin jungle dari seorang Albert. Yes, seperti kita tahu ya, Assassin melawan Fighter, ditambah lagi Fighternya adalah Pakito dengan pasif lagi nyala berwarna merah, membuat Albert juga tidak mau menantang power spike dari kekuatan Pakito itu sendiri, lebih menjaga jarak ya. Kita lihat dari R7 melawan seorang Boots-nya, masih belum dikeluarkan Meteor Shower di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk dapetin satu outer turret yang harusnya bisa didapatkan dan tidak di-defend. Lebih baik untuk dilepas daripada kehilangan nyawa. Drian, Phantom Execution, satu puncture ya Drian. Masih ada Soundras dan bahkan masih ada yang offended dari Keyboy yang mencoba untuk dapat point kill, dan bahkan masih bisa flicker ke belakang, tapi Clay-nya langsung mengamankan point kill-nya. Drian-nya juga tidak berhasil untuk mendapatkan seorang Albert. Masih bisa untuk sama-sama dapetin keuntungan karena Keyboy-nya meninggoy, tapi mereka juga dapetin outer turret di arah bottom lane. Oke, Sans di depan sana, Peter Machine sekarang belakang, Albert retribution dengan Bloody, tapi ternyata tidak terlalu impact. Dan kalau kata seorang cewek, tetap senyum walaupun sudah jam 1 malam, dan jangan lupa untuk vote player favorit kalian ya guys ya. Oke. 15 detik lagi untuk Turtle yang ketiga. 2 turtle pertama, Landak Esports udah dapetin, dan bahkan lihat Phantom Execution, satu puncture, mana Ton Rose belum dikeluarkan, baru dikeluarkan dari seorang Boots-nya, langsung dari Boots-nya begitu saja. Boots-nya masih mencoba untuk bertahan, tidak bisa. Albert tuan muda yang akhirnya mendapatkan 1 point kill, tapi tidak ada lagi retribution, dan mungkin saja ini turtle yang ketiga lagi-lagi untuk Landak Esports. Terlalu mahal melihat ada Regis Sestrom keluar, bahkan membuat turtle didapatkan oleh tim Onyx Esports. Tapi di sisi lain, lihat Butters-nya. Butters harus tersungkur lemas tak berdaya di arah top lane. Udah menahan waktu yang cukup lama, tapi satu turret kali ini hilang, Bung Kornet. Yes, ditukarkan
dengan satu turtle. Tapi RRQ Hoshi mereka dapetin satu turret, dapetin nyawa juga dari seorang Butas. Karena Butasnya nggak pakai flicker, dia pakai execute. Yang membuat dari anak-anak RRQ Hoshi tadi 3 orang komit banget. Gas terus, bahkan retry-nya juga terpaksa harus dilakukan oleh seorang Albert, cituan muda dari RRQ Hoshi. Oke, coba melakukan satu buah damage yang diberikan terhadap On7. Masih bisa ditahan. Rian di depan sana. Bakal coba dibalikan. Seorang pot memory bakal dikeluarkan dan hilang. Satu kali uppercut dengan jab. Langsung membuat seorang PN tersungkur lepas tak berdaya. Abonyo kena bokem. Bakal lihat. Dari depan sana Butas. Masih mau lebih Raging Sestrom untuk mundur. Tidak ada lagi invasi tambahan. Raging Sestrom untuk defensif. Oh, wow. Ya, yang buat lebih seram di sini adalah satu-satunya hero yang bisa nge-CC atau nge-stun. Ini bakal datang dari yang namanya Matilda aja, Finn. Jadi dia harus totalitas untuk bisa menumbangkan yang namanya Boots. Boots dengan adanya Quick Sand Guard, dia akan bisa menahan siapapun juga. Dan tadi untuk di awal-awal Boots tumbang 1 kali, yes. Tapi butuh 3 hero dari RRQ Hoshi. Tapi lihat di sini, here comes the party baby. Sudah mulai dimajuin Keyboy. Ada flicker sih sebenarnya mau digunakan atau enggak. Masih menunggu timing yang tepat. Masih ada yang offended juga dari seorang Sans. Sudah penuh untuk stack ya. Flicker terpaksa dikeluarkan oleh seorang Sin dan bahkan masih bisa untuk Rico ke arah belakang. Lebih baik menjaga dirinya, tidak mau memaksakan untuk team fight. Masih menyimpan juga untuk flicker dari seorang Keyboy. Kejadian yang cukup langka lagi terjadi di game kali ini. Sin, orang yang mungkin bisa kita bilang menggunakan flicker di saat yang sangat-sangat dibutuhkan. Tapi kalkulasi tadi, benar. Itu akhirnya Bang Sin kita melihat di mana dia mengkalkulasi akan ada paksaan jab dan juga knockout strike yang membuat dia bisa tumbang. Ya, mending buang aja dah. Buang 2 menit, it's okay, no problem. Karena kalau kita bisa lihat, Sin itu selalu benar-benar sampai titik darah terakhir. Kalau nggak usah flicker, nggak flicker dia, Opung. Iya. Oke, Opung Wawa. Iya. Opung Wawa, mania. Tapi ya balik lagi si item yang belum jadi juga, yang menjadi permasalahan untuk RRQ Hoshi. Tapi sebelum itu kita lihat di sini, tuan muda Albert dapetin 1 poin kill-nya. Puncture-nya masih connect, masih belum ada cooldown dari seorang Albert. Dia tidak ada purple buff dan langsung diajar begitu saja. Tonrosnya juga connect. Keyboy sekarang mencoba untuk maju dari belakang, tapi saat tiba-tiba dari belakang dan mencoba untuk dapetin 1 poin kill-nya bersama seorang Khalid-nya. Tapi kita Albert, strong puncture-nya tidak ada cooldown. Mencoba untuk maju lagi karena dapat, tapi Keyboy menyelamatkan seorang cewek dan langsung membunuh seorang Albert. Sayang sekali, Ting bukan permen, Ting bukan biskuit, harus tumbang di depan sana. Hampir klimaks tapi ternyata masih diberhentikan pergerakan ya Opung Wawa. Iya, dan ya ini sama seperti yang dilakukan oleh RRQ Hoshi tadi. Dengan adanya combo antara Ruby bersama dengan Farsha. Tuh, lihat lagi Rubinya dan bahkan dikomboin sama seorang cewek. 2 hero saja sangat amat cukup untuk anak-anak Onyx mendapatkan 1 orang yang Clay. Mau kemana? Masih ada Purify, Metro Shower mencoba untuk mandiin seorang Sunset juga sekarang, tapi lihat 1 untuk 1 dari seorang Clay. Shutdown, tapi di sisi lain lihat dengan golok dari seorang Bus bisa menumbangkan seorang Clay. Shutdown dilakukan dari kedua belah pihak, tapi mungkin ini lebih mahal untuk tim RRQ Hoshi. Yes, di benar. mana mereka berhasil mendapatkan Sans. Yes. Sans terberhentikan pergerakannya. Di sisi lain, Keyboy masih memaksa untuk dapetin mid lane-nya karena dia bottom lane. Bapak Lot bergerak dengan cukup bebas. Keyboy is coming. I'm offended tadi keluarkan. Quick draw berhasil menahan pergerakan dari seorang Keyboy di tengah. Wah, gila. Masih bisa untuk ditahan dan bahkan mereka lebih mementingkan untuk nge-defend turret pertama atau outer turret di arah mid lane-nya. Dan Lord-nya harusnya sangat-sangat mudah untuk dihancurkan karena mereka juga punya marksman, mereka punya Sin, dan mereka juga punya waktu yang cukup harusnya di sana. Lord-nya masih berwarna ungu, masih tipis banget, dan bahkan ini RRQ juga nggak kehilangan turret sama sekali dengan adanya Lord pertama untuk Onyx Esports. Oke, ternyata Meta Persekusi dan Raging Sestrom hampir saja bisa menumbangkan dan 1 hit terakhir. Butas harus tersungkur di arah sungai. Melihat di sana para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka harus mendapatkan 1 poin yang mahal. Buts, salah satu orang yang bisa memporak-porandakan backline dari RRQ Hoshi. Bahkan PN masih mau lebih menuju ke arah depan. R7 sedang membuka, Sun melakukan clear minion dan bahkan tidak berani terlalu maju. Sans tertangkap, Cycling Eagle langsung bisa hilang di depan sana. Yes. Ini benar-benar permainan fast yang akan ditunjukkan oleh Albert. Tapi lihat ketemu
ditembus sama seorang Suns, masih cabut ke arah belakang dan masih bisa untuk survive. Oh my god, refleks anak muda, tuan muda dari seorang Albert dan bahkan dari daerah midnya. Suns-nya masih cukup berani juga dan bahkan keyboardnya santuy aja dia. Menahan damage dari Meteor Shower yang dikeluarkan oleh seorang Clay. Masih dapetin satu purple buff-nya juga. Masih bisa untuk defend daerah top lane-nya. Masih sama-sama kode mengakhirkan sebari lagi-lagi keyboardnya yang diincar. Masih bisa cabut ke arah belakang. Suns again and again. Masih mencoba untuk maju menjadi lini paling depan. Boots-nya juga mana Ring Sandstorm-nya, mana ultimate belum dikeluarkan, mana I'm offended-nya Keyboy. Sekarang di sana dan bahkan dia harus tumbangkan dan mencoba untuk maju lagi ke arah depan. Saatnya juga sekarang ada langsung lagi-lagi Sin-nya dapat 1 point kill. R7 menjadi lini paling depan dan bahkan Boots-nya yang sekarang. Oh my god. Rata diratakan oleh anak-anak Ararki Hoshi. Dia juga walai. Hampir wipeout tersisa seorang cewek. Terus play di arah tengah sana. S7 hilang di telan bumi. Terlalu offside. Tapi cewek udah gak punya Wings by Wings. Udah gak punya PDS. Memaksakan masuk ke arah belakang dan shutdown dari Ararki Hoshi. Oh my god, satu momen saja dan mereka meratakan semua sang landak di sana walai. Oh my god, ini benar-benar match point yang cukup mahal untuk Ararki Hoshi. Sedikit demi sedikit mau meratakan Demonic Esports. Ini menjadi bencana dan lihat hashtag Battle Challenge dimenangkan oleh Ararki untuk di game kali ini. Oh my god, bisa kita lihatlah permainan Ararki Hoshi yang cukup stabil dan bahkan Sin dia flicker ke arah depan Rompung Wawa untuk dapetin 1 point kill. Ya, dan tadi momentum yang pas banget juga ngebalikin semuanya dan bahkan kali ini gold swingnya 2000 keunggulan untuk Ararki Hoshi. Onyx Esports tampaknya mereka tadi terlalu terburu-buru dan harus terpanis 1 demi 1 dan kita intip dari item build-nya. Untuk Pakito, untuk Suns ada Bloodlust, ada Antiquiras, War Axe juga. Tapi untuk Lancelot akan menuju ke arah dari Blade of Despair, akan menambah damage-nya akan jauh lebih sakit juga. Dan bahkan sudah ada Endless Battle bersama dengan Malphite Roar. Wah, ini sih benar-benar kalau dilihat dari kedua tim Onyx Esports, jangan sampai terulang kembali mimpi buruknya. Ini kalau misalkan ter-comeback sini benar-benar definisi seperti EVOS tadi. Benar-benar ketika mereka sudah unggul tinggal 1 game lagi. Tapi entah kenapa mulai kendor pelan-pelan dan bahkan RRQ-nya yang semakin kuat. Semakin banyak game dan makin tersini dari tengahnya. Langsung cabut lagi ke arah belakang. Dan R7 menjadi orang yang akan nge-split push. Dan membuat space pastinya untuk anak-anak RRQ Hoshi. Bukan hanya itu aja. Lihat, scene-nya tetap deteksi di mana keberadaan dia. Karena bisa kita bilang masih one by one situation. R7 damage terlalu besar di depan sana. Boots tidak boleh terlalu terburu-buru. Lord sudah bakal coba dicolek. Bakal coba fokus. Akankah dilakukan kontes 4 lawan 4. Tapi ternyata 4 lawan 5. Tinggal ke arah belakang. Satu jadi pilihan. Diberikan space waktu. Dan bahkan Meteor Shower perlindungan. I'm offended dilakukan. Tapi membuat seorang Sin masih mau lebih. Kimoy almost done. One quick draw dan hilang. Hilang. 1 dan 2 bakal menjadi pilihan dan Suns masih coba bertahan. Dikejar R7. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dikejar terus dan harusnya ini bakal dimainin oleh sang raja di hadapan seorang Suns dan langsung di shutdown begitu saja walai. Ini bencana. Suns hilang di saat Lord muncul ke Land of Down. Man, itu the real taunting dari sang raja ketika 4 orang di hadapan seorang Gilang Suns. Dan yang mereka lakukan hanya recall di hadapannya. Menuju ke arah tengah kali ini inhibitor turretnya sudah mulai langsung diajar oleh Lord yang terhormat. R7 masih santai saja mencoba untuk membersihkan minionnya dan dia masuk ke arah dalamnya. Langsung fokus juga killing spree didapatkan oleh seorang Sin. Bang Sin double kill dan bahkan dia terbuka bebas. 3 sama RRQ Hoshi. Wow, baikkan 3 sama. Tidak ada game cepat.